akan maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Ya, Jokowi menyatakan akan berkonsentrasi untuk membenahi sejumlah persoalan di Jakarta. Bapak maju tidak tahun depan, kira-kira begitu Pak, pertanyaannya Pak. Sekarang ini saya mau fokus dulu bekerja mengurusi masalah rusun, masalah monorail, masalah MRT, masalah kesenjangan tadi, masalah copet tadi, masalah-masalah itulah. Jadi saya sampai saat ini tidak terpusingkan dan tidak terpengaruh dengan hasil survei, nggak pengaruh ke saya. Prabowo secara terbuka mengatakan Anda ditawari menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, tapi Anda menolak. Saya ada buktinya. Kita lihat dulu video pernyataan Pak Prabowo berikut ini. Sebetulnya kami ini Pak, beliau mengatakan beliau sudah akan 5 tahun, beliau harus setia kepada bapaknya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Seperti apa ceritanya Mas Anies? Ya, benar Pak bahwa Prabowo memang undang saya untuk menjadi pendamping di dalam pilpres ini, dan itu sebenarnya prosesnya panjang. Saya ingat pada mereka-mereka yang bekerja untuk pemenangan di Jakarta kemarin, mereka yang all out bekerja, mereka yang jutaan orang yang mendoakan, ratus ribuan orang yang bekerja siang malam ketika masa kampanye. Saya membayangkan apa yang saya harus jelaskan kalau saya meninggalkan mereka. Waktu itu saya terjebak dalam kemacetan yang cukup padat di sekitar Duku Atas, di sekitar stasiun. Berhenti, lalu selama saya nyetir, saya sendirian itu ratusan orang melewati. Saya lihat pedagang kaki lima semuanya. Inilah Jakarta, inilah orang-orang yang kemarin menitipkan suaranya untuk memilih Anies sebagai gubernur. Jutaan, jumlahnya 3,3 juta. Mereka itu tentu mengharapkan yang dipilih menjadi gubernur menunaikan tugasnya. Saya akan kesulitan menjelaskan kepada semuanya mengapa saya meninggalkan tugas sebagai gubernur untuk mengikuti sebuah pemilihan calon presiden, calon wakil presiden. Dan pada saat itu saya akan bismillah, saya akan tunaikan dan tuntaskan kerja di Jakarta ini untuk saya bisa menjawab. Dan di Jakarta ini sudah pernah ada gubernur menjadi presiden dan bisa menjadi presiden bila setiap gubernur baru menjalankan tugas sebentar lalu meninggalkan tempatnya. Dan kali kalau ada pilkada di Jakarta, nanti pertanyaan selalu di setiap debat adalah Anda mau menuntaskan atau tidak. Padahal pemilihan gubernur di Jakarta adalah untuk Jakarta. Dan saya berkali-kali sampaikan itu. Dalam pertemuan itulah Pak Prabowo menanyakan yang mungkin yang terakhir dan ketiga kali. Jadi Anies, apakah Pak Anies bersedia untuk menjadi calon wakil? Dan saya sampaikan, Pak Prabowo ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Karena ada 260 juta orang dan saya diminta untuk menjadi pendamping. Yang kedua, saya sampaikan bahwa tugas di Jakarta besar dan beliau sering menyampaikan, mengingatkan saya, Pak Gub, yang penting legacy, bukan posisi. Jadi saya sampaikan Pak Prabowo, pesan itu yang saya pegang. Dan Pak Prabowo menyampaikan, baik kalau begitu, kalau seperti itu. Dan beliau mengatakan, saya menghormati, saya menghargai, dan saya apresiasi. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Jangan main dengar ceritanya aja. Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan. Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui itu oleh banyak orang,
saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even think. Saya boleh tanya Mas, yang datang mendiskusikan mengajak Anda untuk menjadi calon presiden juga itu? Jangan, kalau nanti saya diskusikan nanti nggak ada yang diskusi lagi sama saya nanti. Kalau begitu saya tanya saja, Anda menjawab ya atau tidak. PKB? Pokoknya kan tinggal tersisa partai yang ada, bukan? PKS? Semuanya dia tinggal itu aja. Semua partai? PAN? Karena saya ingat minggu lalu ketika Mata Najwa membahas kejutan 2019, wacana soal poros ketiga itu sangat kuat mengemuka sampai detik-detik terakhir. Dan saya ingin konfirmasi juga, bukan hanya partai tapi juga ormas kan, karena saya tahu Anda pernah bertemu dengan PBNU. Dari mana? Ada informasi saya Mas, saya ingin Anda berstatement, apakah Anda mau mengklarifikasi itu bahwa PBNU sempat datang bertemu kepada Anies Baswedan? Saya bertemu dengan banyak pihak. Karena kecewa mendengar Pak Mahfud yang akan dijadikan wapres, karenanya ingin mengusung Anda sebagai capres. Gini, siapapun yang bertemu saya, siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang.